bersama dengan Ibu Epin. Hai Ibu Epin. Halo Kak Eca. Ya, kita akan Sampai jumpa kembali. lagi ya. Iya, kita Berjumpa di akan hari ini. kembali lagi dengan Ibu Epin ya, belajar tentang kesehatan, asisten keperawatan. Oke, sahabat cerdas, temanya kali ini apa dan pembelajarannya tentang apa? Langsung saja Ibu Epin yang menyampaikannya bagi sahabat cerdas semuanya. Dan jangan lupa bagi sahabat cerdas, simak juga ya pembelajarannya pada live streaming channel BTKI Maluku. Oke Ibu Epin, silahkan. Baik, terima kasih Kak Eca atas kesempatan yang diberikan. Halo sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang baik, terhindar dari berbagai macam jenis penyakit ya. Nah, di hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Ibu Epin dan masih dengan mata pelajaran yang sama, yaitu keterampilan dasar tindakan keperawatan, khusus untuk program keahlian asisten keperawatan. Nah, dan di saat ini kita akan belajar mengenai infeksi. Konsep dasar daripada infeksi itu seperti apa. Tetapi sebelum mulai, Ibu mau mengucapkan selamat mengikuti ujian kepada anak-anak yang sedang mengikuti penilaian akhir tahun sekarang ya. Khusus untuk anak-anak dari SMK Negeri 6 Ambon, selamat berjuang dan semoga berhasil dalam seluruh mata pelajaran yang diujiankan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengajak kita semua, mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, di hari ini seperti yang tadi telah disampaikan, kita akan belajar mengenai infeksi. Nah, yang paling pertama pasti kita sudah dengar ya, apa itu infeksi, kita sudah lihat mungkin, tetapi pengertiannya kadang kita masih salah mengartikan infeksi. Nah, infeksi itu apa? Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Nah, proses invasif ini adalah proses yang seperti apa? Proses invasif ini adalah proses di mana mikroorganisme masuk ke dalam tubuh dan menyerang tubuh lewat berbagai cara yang mikroorganisme itu masuk. Jadi invasif artinya menyerang. Nah, di sini mikroorganisme yang menyerang sudah pasti adalah mikroorganisme yang bersifat patogen atau yang membawa penyakit kepada tubuh. Nah, berproliferasi artinya bertumbuh dan bertambah dengan cepat. Jadi mikroorganisme yang masuk dan menyerang tubuh, ketika dia bertumbuh dan berkembang, bertambah semakin banyak. Nah, ketika dia menyerang tubuh, maka akan menyebabkan namanya sakit yang diistilahkan dengan infeksi. Nah, setelah mengetahui pengertian daripada infeksi, sekarang kira-kira infeksi ini disebabkan oleh apa ya? Nah, infeksi disebabkan oleh 4 mikroorganisme. Biasanya dibagi menjadi 4 ya, 4 kategori. Yang paling umum dan yang paling sering menyerang tubuh adalah bakteri. Yang pertama ya. Nah, bakteri merupakan penyebab terbanyak dari infeksi. Ratusan spesies bakteri dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan dapat hidup di dalam tubuhnya. Bakteri bisa masuk antara lain melalui udara, tanah, air, makanan, cairan, jaringan tubuh, benda mati, ataupun melalui hewan-hewan ya. Salah satu contoh bakteri yang sering kita tahu adalah Escherichia coli. Nah, itu adalah salah satu contoh bakteri yang tinggal di dalam usus, tetapi jika dia pindah habitat, dia bisa menyebabkan penyakit. Contoh, ketika dia menginvasi pada area genitalia, dia menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, selain itu, beberapa contoh penyakit lainnya seperti demam tifoid, tuberkulosis, pneumonia, meningitis, difteri. Nah, itu adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Mikroorganisme patogen yang kedua yaitu virus. Nah, apalagi sekarang yang lagi ngetren ya. Virus terutama ini dia berisi asam nukleat, karena itu dia harus masuk ke dalam sel hidup agar dapat bereproduksi. Nah, organisme ini menyerang sel dalam tubuh. Salah satu contohnya adalah yang sekarang lagi viral ya, yaitu COVID-19. Ya, penyebabnya adalah coronavirus. Nah, coronavirus ini dia adalah salah satu contoh virus yang menyerang tubuh terkhusus pada saluran pernafasan.
Beberapa penyakit akibat infeksi virus yang masih banyak ditemukan di Indonesia, contohnya ISPA, influenza, kemudian cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, HIV/AIDS, gastroenteritis, dan juga ada beberapa penyakit yang jarang terjadi akibat infeksi virus, tetapi dampaknya cukup besar seperti flu burung, flu Singapura, chikungunya, dan juga SARS. Mikroorganisme yang ketiga yaitu parasit. Nah, parasit hidup dalam organisme hidup lainnya. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa inang, harus ada inang yang menjadi sumber kekuatannya parasit ini. Nah, kelompok parasit ini yang termasuk di dalamnya adalah protozoa, cacing, dan juga arthropoda. Contoh penyakit akibat dari invasi parasit yaitu cacingan, malaria, giardiasis, amebiasis, toxoplasmosis. Nah, salah satu contoh penyakit lainnya yang disebabkan oleh parasit yaitu malaria. Malaria disebabkan oleh Plasmodium, ya, parasit yang hidup pada nyamuk, dan nyamuknya apa? Pasti semua sudah tahu adalah nyamuk Anopheles, ya. Nah, jadi Plasmodium dia bergantung hidup pada nyamuk Anopheles, dan kemudian ketika dia menginvasi tubuh dari manusia, maka terjadilah penyakit malaria. Yang keempat, mikroorganisme adalah fungi. Fungi atau yang disebut jamur mudah tumbuh subur di daerah yang beriklim tropis dan hangat dengan kelembapan yang tinggi. Dengan contoh yang paling gampang adalah negara kita sendiri, Indonesia. Nah, Indonesia beriklim tropis, kemudian kelembapannya juga sangat tinggi, sehingga menjadi salah satu negara dengan penyebaran jamur yang tinggi. Nah, penyakit infeksi jamur yang sering kali ditemukan yaitu contohnya infeksi jamur kaki, infeksi jamur kulit, infeksi jamur pada vagina, kemudian histoplasmosis, blastomycosis, candidiasis, dan juga aspergillosis. Nah, sebagian jenis jamur juga dapat menyebabkan meningitis dan juga pneumonia. Salah satu contoh jenis jamur yang paling sering kita ketahui yaitu penyebab dari penyakit kutu air. Nah, itu penyebabnya adalah jamur yang bernama Dermatophytes. Jadi jika terjadi kutu air, nah salahkan ini. Pelaku utamanya adalah jamur Dermatophytes ini, ya. Biasanya jamur ini berkembang biak dengan cepat di lingkungan bersuhu hangat dan juga lembab. Setelah mengetahui siapa pelaku-pelaku penyebab infeksi ini, nah sekarang kita akan melihat tipe-tipe infeksi yang biasanya terjadi. Tipe infeksi yang paling pertama adalah kolonisasi. Nah, kolonisasi merupakan suatu proses di mana benih mikroorganisme menjadi flora yang menetap atau dalam istilahnya disebut flora residen, ya. Mikroorganisme bisa tumbuh dan berkembang biak tetapi tidak bisa menimbulkan penyakit kecuali dia berpindah dari habitatnya dan berhasil menyerang tubuh manusia. Ya, tubuh manusia ini kita sebut sebagai host atau hospes yang sistem pertahanannya itu tidak efektif. Jadi ketika sistem pertahanan tubuh tidak baik, maka flora-flora yang sebenarnya adalah flora normal ketika dia pindah habitat pasti akan menyebabkan penyakit pada tubuh dari host atau hospes ini. Yang kedua adalah infeksi lokal. Nah, infeksi lokal ini dia spesifik dan terbatas pada bagian tubuh di mana mikroorganisme tinggal. Jadi infeksi lokal ini misalnya infeksinya terjadi di tangan dan dia tidak berpindah, nah itu berarti namanya infeksi lokal. Infeksi sistemik terjadi. Yang ketiga, infeksi sistemik terjadi apabila mikroorganisme menyebar ke bagian tubuh yang lain dan menimbulkan kerusakan. Kemudian yang keempat adalah bakterimia. Bakterimia ini terjadi ketika bakteri berhasil masuk ke dalam darah. Nah, parahnya lagi dari bakterimia ini apabila terjadi septikemia. Bakteri yang sudah masuk di dalam darah itu kemudian mulai bermultiplikasi atau bertumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak. Nah, biasanya septikemia ini sebagai hasil dari terjadinya infeksi sistemik. Selanjutnya adalah infeksi akut. Infeksi akut ini adalah infeksi yang muncul dalam waktu singkat atau dalam waktu yang cepat dan biasanya dia penyembuhannya juga tidak lama. Sedangkan infeksi kronik adalah infeksi yang terjadi secara lambat dalam periode yang lama. Kemudian tanda dan gejala pada infeksi kronik ini dia selalu sama dan tidak berubah. Setelah mengetahui tipe-tipe infeksi, sekarang
infeksi itu terjadi seperti mata rantai. Jadi dia saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Nah, rantai daripada infeksi ini dipengaruhi oleh, nah, ada 6 bagian penting yang sangat berperan dalam menghantarkan infeksi. Nah, bagaimana infeksi terjadi? Yang paling pertama harus ada yang namanya agen. Agen seperti yang tadi telah kita sebutkan di awal, agen daripada infeksi yaitu bakteri, virus, parasit, dan jamur. Jika ada agen, maka agen butuh tempat hidup atau yang disebut sebagai reservoir. Reservoir adalah tempat hidupnya agen atau sumber dari agen ini sendiri. Pada reservoir, patogen dapat hidup baik dan berkembang biak. Jangan lupa ya, patogen itu adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Jadi bisa disebut sebagai mikroorganisme patogen atau patogen saja bisa ya. Nah, adanya mikroorganisme patogen dalam tubuh tidak selalu menyebabkan penyakit pada hostnya, tetapi kalau misalnya dalam kondisi pertahanan tubuh yang rendah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa patogen yang hidup pada reservoir ini bisa menyebabkan infeksi juga pada tubuh yang dia tinggali. Reservoir ini bisa berupa orang, hewan peliharaan, hewan liar, makanan, air, tanah, benda, dan juga bisa berupa vektor ya atau serangga. Nah, karakteristik di mana mikroorganisme ini dapat tinggal pada reservoir dipengaruhi oleh misalnya air, suhu, kemudian tingkat keasaman atau pH, udara, dan juga pencahayaan. Jika karakteristik ini cocok dengan agen, maka pasti agen akan tinggal lebih lama ya. Nah, setelah agen dari reservoir, bagaimana caranya dia bisa menginfeksi orang lain? Maka dia harus keluar dari reservoir atau yang disebut dengan portal de exit. Portal de exit ini adalah bisa berupa, kalau biasanya pada manusia, dia portal de exitnya dari saluran pencernaan, pernafasan, perkemihan, kemudian genitalia, kulit, membran mukosa, dan juga darah. Nah, kemudian jika dia sudah keluar dari reservoir, maka dia memerlukan cara agar dapat ditransmisikan ke orang lain. Cara untuk transmisi ada 2, yaitu kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, kontak langsung misalnya kita melakukan kontak fisik, berpelukan atau berjabat tangan, kemudian cipika-cipiki. Nah, itu adalah kontak-kontak fisik yang bisa merupakan kontak langsung transmisi penyakit dari orang lain kepada kita. Makanya pada saat sekarang ini kita selalu dianjurkan untuk melakukan physical distancing. Sebisa mungkin jangan kita terlalu banyak melakukan kontak fisik antar satu person dengan person yang lain. Nah, itu adalah merupakan cara agar agen ini tidak menular dari satu orang ke orang yang lain atau dari reservoir menuju ke hospes atau host. Selanjutnya kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung ini dia membutuhkan media perantara. Nah, seperti apa kontak langsung dan kontak tidak langsung nanti akan kita bahas lebih khusus di bagian belakang ya. Selanjutnya yaitu portal de entry. Setelah agen berhasil keluar dari reservoir dan melalui cara transmisi, maka dia membutuhkan cara untuk agar dapat masuk ke dalam hospes. Nah, portal de entry ini biasanya sama dengan portal de exit. Sebagaimana dia keluar dari reservoir, dia juga bisa masuk ke dalam hospes melalui cara yang sama. Nah, biasanya organ-organ yang selalu menjadi cara untuk portal de entry adalah mulut, mata, hidung, kemudian bagian kulit dengan luka yang terbuka. Nah, kerusakan integritas kulit itu juga bisa menjadi tempat masuknya agen yang sangat baik. Nah, yang terakhir adalah ketika agen sudah keluar dari reservoir, kemudian sudah masuk melalui saluran, nah, kemudian dia akan menginfeksi hospes atau biasa disebut host atau dalam bahasa awamnya adalah tubuh kita sendiri. Nah, siapa saja yang menjadi hospes atau host? Biasanya orang-orang yang beresiko harusnya adalah siapapun. Tetapi yang paling beresiko adalah bayi, anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan sistem imun yang lemah, dan juga orang yang tidak pernah diimunisasi. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui rantai daripada infeksi, sekarang kita akan membahas mengenai
cara transmisi dari mikroba patogen ini. Cara transmisinya itu ada dua, seperti yang tadi telah kita lihat, yaitu transmisi langsung yang disebut juga dengan direct transmission. Nah, transmisi langsung ini, mikroba patogen dia akan melalui port di entry atau pintu masuk tadi yang sesuai dari hospes atau manusianya. Sebagai contoh tadi sudah disebutkan ya, sentuhan, gigitan, pelukan, jabat tangan, ciuman. Nah, itu bisa menjadi transmisi langsung dari penularan agen terhadap hospes. Ketika bersin, kemudian batuk, berbicara, atau transfusi darah, itu juga bisa menjadi cara masuk secara langsung dari agen penyakit jika itu sudah terkontaminasi dengan mikroba patogen. Jadi misalnya kita berdiri berdekatan dengan seseorang, dia bersin, droplet dari cairan yang dikeluarkan pada saat bersin itu hinggap dan masuk melalui, misalnya kita pas menghirup nafas, nah itu sudah merupakan transmisi langsung ke dalam tubuh. Yang kedua adalah transmisi tidak langsung. Nah, transmisi tidak langsung ini dia memerlukan media perantara, dan ada beberapa media perantara seperti yang pertama adalah vehicle borne. Nah, vehicle borne ini adalah media perantara penularan seperti peralatan makan dan minum, pakaian, handuk, kemudian instrumen bedah atau kebidanan, peralatan laboratorium, peralatan infus, ataupun juga peralatan transfusi. Ya, jadi vehicle borne ini adalah alat-alat atau peralatan-peralatan. Transmisi tidak langsung yang kedua yaitu vector borne. Sebagai media perantara penularan adalah vektor, yaitu serangga, dan kemudian caranya masuk mikroba patogen ke tubuh manusia itu yang pertama ada disebut cara mekanis. Pada gambar kita bisa lihat ada lalat dan kemudian ada sisa-sisa, ada mikroba-mikroba yang menempel pada kaki lalat. Nah, ini adalah cara mekanis, di mana kotoran-kotoran dan mikroba itu dia menempel pada kaki lalat, dan kemudian ketika lalat hinggap pada makanan, kita makan makanan tersebut, maka kita langsung terjangkit penyakit akibat daripada cara mekanik yang dibawakan oleh vektor lalat ini. Kemudian cara yang kedua adalah cara biologis. Nah, sebelum masuk ke tubuh manusia, melalui cara biologis ini, vektor akan mengalami siklus perkembangbiakan dalam tubuh. Mikroba akan mengalami siklus perkembangbiakan dalam tubuh vektor atau serangga. Nah, selanjutnya mikroba berpindah tempat ke tubuh manusia bisa melalui gigitan. Nah, seperti yang dilihat di gambar, salah satu vektor yang menularkan dengan cara biologis ini adalah nyamuk. Seperti pada nyamuk Anopheles yang menyebabkan malaria, ataupun nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah demio. Selanjutnya transmisi tidak langsung yang ketiga yaitu foodborne. Nah, makanan dan minuman adalah media perantara yang terbukti cukup efektif untuk menjadi saran penyebaran mikroba patogen ke hospes atau host melalui saluran pencernaan ya. Jadi portal di entry-nya itu melalui saluran pencernaan. Selanjutnya yang keempat adalah waterborne. Nah, tersedianya air bersih secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, tempat bekerja, sekolah, ataupun fasilitas kesehatan itu adalah suatu hal yang mutlak ya. Kualitas air meliputi aspek fisik, kimiawi, dan bakteriologis, diharapkan telah bebas dari mikroba patogen sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, jika tidak aman, maka ini akan menjadi media yang paling baik untuk patogen masuk ke dalam tubuh manusia. Transmisi tidak langsung yang selanjutnya yang keempat yaitu airborne. Yang kelima ya, mohon maaf, airborne atau melalui udara. Nah, pada prinsipnya udara itu adalah hal yang sangat diperlukan bagi setiap orang. Namun sayangnya, jika udara telah terkontaminasi oleh mikroba patogen, maka akan sangat sulit untuk dapat dideteksi. Itulah makanya dalam masa-masa pandemi COVID ini kita selalu dianjurkan untuk menggunakan masker, karena droplet yang lewat udara tidak mampu kita lihat secara kasat mata. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk kita melindungi dari udara yang terkontaminasi adalah dengan menggunakan masker, kemudian juga dengan sering-sering membersihkan tangan dan area kulit kita, sehingga tangan-tangan yang sudah kotor dan terkontaminasi
diharapkan tidak menyentuh tempat-tempat masuk atau portal de entry daripada virus corona, yaitu mata, hidung, dan juga mulut. Kemudian, jika kita sudah mengetahui penularannya lewat udara, nah patut kita ketahui juga udara yang bisa menyebabkan transmisi patogen ini adalah kebanyakan pada area yang tertutup, seperti ruangan yang tertutup yang menggunakan AC dan tidak ada exhaustnya. Jadi tidak ada perputaran udara kotor tidak keluar ya, sehingga udara yang di dalam ruangan itu kotor dan bersih bercampur menjadi satu. Nah, selain dari gedung atau ruangan yang tertutup, yaitu juga bisa berupa keramaian. Nah, pada saat kita berada di tempat yang ramai dan padat, jarak antar kita satu orang dengan yang lain itu akan terkikis. Dengan demikian, peluang untuk patogen keluar dari reservoir kepada host space itu menjadi lebih besar karena jarak yang cukup dekat. Apalagi droplet memang dia cukup berat, tetapi jika jaraknya dekat tidak menutup kemungkinan dia akan berpindah dengan cepat ya. Nah, jika kita sudah mengetahui cara transmisi dari mikroba patogen, maka kita akan melihat proses daripada infeksi. Proses daripada infeksi yang paling pertama itu disebut sebagai periode inkubasi. Nah, setelah masuk ke tubuh host atau manusia, mikroba patogen akan mulai beraksi, namun tanda dan gejala penyakit belum nampak. Nah, saat mulai masuknya mikroba ke dalam tubuh host sampai muncul gejala yang awal, gejala yang paling ringan, nah itu yang disebut sebagai periode inkubasi. Periode inkubasi ini bisa dalam waktu yang singkat, yaitu dalam beberapa jam, bisa juga dalam waktu yang lama, bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, contoh yang paling gampang, misalnya pada saat seseorang akan terinfeksi kolera, nah gejala kolera itu bisa muncul dalam waktu singkat, bisa dalam beberapa jam, ataupun hari sudah bisa langsung terjangkit kolera. Contohnya juga pada COVID-19 ini, masa inkubasinya itu 14 hari, cukup singkat ya. Bahkan ada beberapa orang dengan ketahanan tubuh yang rendah, itu masa inkubasinya jauh lebih cepat. Nah, untuk penyakit yang masa inkubasinya lama, contohnya seperti penyebaran HIV/AIDS ya. Ketika virus sudah masuk ke tubuh seseorang, dia membutuhkan waktu yang lama untuk dapat berkembang. Jadi bisa 5-10 tahun masa inkubasinya. Bahkan orang dengan sistem ketahanan tubuh yang baik itu bisa lebih dari 10 tahun untuk masa inkubasinya. Nah, jika sudah melalui proses atau periode masa inkubasi ini, maka masuklah ke dalam tahap prodormal. Nah, tahap prodormal atau interval dari awitan tanda dan gejala non-spesifik sampai gejala yang spesifik. Jadi dalam bahasa sederhananya, mulai dari gejala ringan sampai gejala yang paling spesifik yang pas kita lihat langsung tahu, oh ini penyakit ini. Nah, itu disebut tahap prodormal. Contoh yang paling sederhana, misalnya ketika seseorang batuk atau bersin, kita masih belum bisa menentukan bahwa apakah dia ini sudah langsung terinfeksi COVID atau tidak. Nah, pada saat dia sudah menunjukkan tanda dan gejala yang positif, jika tidak dites, nah, tanda dan gejala yang lebih spesifik dari COVID adalah disertai juga dengan sesak nafas untuk yang sudah tingkat serius. Nah, dari tahap cuman bersin dan batuk-batuk sampai dengan sesak nafas bahkan nyeri tekan, itu disebut dengan tahap prodormal. Nah, jika sudah sampai pada tahap sakit, ya sudah nyeri dada, sudah sesak nafas, kemudian batuk dan juga bersin, nah itu disebut sebagai tahap sakit. Pada tahap sakit ini, klien sudah bisa memanifestasikan tanda dan gejala yang lebih spesifik terhadap jenis infeksi. Nah, setelah tahap sakit, maka sudah pasti tahap akhir dari penyakit. Setiap penyakit pasti memiliki akhir ya, memiliki akhir perjalanan. Nah, tahap akhir dari penyakit ini dapat berakhir dengan 5 alternatif, yaitu yang pertama, sembuh sempurna. Nah, sembuh sempurna dalam artian penderita sembuh secara sempurna, bentuk dan fungsi sel, jaringan, serta organ tubuh itu kembali seperti semula saat sebelum sakit. Nah, tahap akhir penyakit yang kedua adalah sembuh dengan cacat. Penderita sembuh dari penyakitnya
namun disertai adanya kecacatan. Nah, cacat dapat berupa cacat fisik, cacat mental maupun cacat sosial. Nah, cacat fisik misalnya kita memiliki bisul dulunya di area kaki, tapi kemudian bisulnya sembuh dan meninggalkan bekas luka. Nah, itu yang dikatakan sembuh dengan cacat, ya. Selanjutnya, nah ada yang disebut dengan carrier atau pembawa. Pada carrier ini, perjalanan penyakit itu seolah-olah terhenti, ditandai dengan menghilangnya tanda dan gejala penyakit. Pada tahap ini, sebenarnya agen penyebab penyakit itu masih ada di dalam tubuh dan masih memiliki potensi untuk menjadi sumber penularan terhadap orang lain. Makanya, contohnya ketika seseorang terinfeksi bakteri dan diberikan antibiotik, ya, antibakteri atau antibiotik, selalu dianjurkan bahwa harus minum antibiotik itu secara lengkap sampai habis. Jadi misalnya dokter memberikan 10 butir antibiotik, maka 10 butir itu harus diminum sesuai anjuran sampai habis. Jangan sampai kita misalnya baru minum sekitar 3 kali karena kita merasa oh saya sudah tidak demam lagi, demamnya sudah turun. Nah, kita hentikan proses peminuman obatnya. Nah, itu salah, ya. Pada saat kita tanda dan gejalanya baru hilang, itu bukan berarti penyakitnya juga sudah selesai, agen penyebab penyakitnya juga sudah tidak ada. Nah, itu baru dia menurunkan kinerja dari agen penyakitnya saja. Untuk benar-benar menghilangkannya, yaitu dengan meminum obat hingga selesai, sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Jika kita mengabaikan, maka kita akan menganggap tubuh kita sehat, tapi ternyata agen penyakit masih ada. Nah, kita menularkan kepada orang lain melihat kita, oh orangnya sehat-sehat saja kok, tidak apa-apa kita dekat dengan dia. Ternyata tidak taunya dia itu adalah seorang carrier. Nah, kita ketika dekat-dekat dengan dia, dalam posisi sistem imun kita juga turun, maka kadang-kadang kita tidak tahu kita tadi dapat penyakitnya dari mana ya, perasaan saya tidak bertemu dengan orang-orang sakit belakangan ini deh. Ternyata kesalahan kita karena kita tidak mengenal carrier. Nah, kita pikir semua orang yang kita temui itu sehat, ternyata bisa jadi ketika kita ketemu mereka, tanda dan gejala penyakitnya saja yang hilang, tapi ternyata mikroorganisme patogennya masih ada di dia dan kemudian berpindah induk atau inang dari dia ke kita sebagai hospes yang baru. Itu juga banyak yang terjadi ketika dalam masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda sakit dulu baru kita bisa tahu bahwa dia itu positif COVID-19. Padahal sebenarnya salah. Kita mengabaikan istilah carrier ini, kita mengabaikan pembawa ini. Dan biasanya yang menjadi carrier adalah usia-usia muda, ya, yang usia-usia reproduktif yang memiliki sistem imun yang baik. Jadi pikir katong semua ada di lokasi yang sehat, dia sehat, beta sehat, katong semua sehat, mungkin katong terinfeksi COVID-19 misalnya. Padahal itu adalah pemikiran yang salah. Bisa jadi di antara 5 orang A, B, C, D, dan E, itu C ini dia adalah carrier. Nah, ketika tidak tahu ya pasti A, B, D, dan E ini bisa berpeluang untuk terinfeksi penyakit, ya. Kemudian, tahap akhir penyakit yang keempat yaitu kronis. Perjalanan penyakit pada bagian kronis ini berjalan dengan lambat seperti tadi disampaikan, tetapi tanda dan gejala itu tetap atau tidak berubah. Nah, selain kronis, tahap akhir penyakit yang paling tidak diinginkan oleh kita sekalian adalah meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia ini artinya kegagalan fungsi-fungsi organ tubuh, semuanya sudah tidak berfungsi lagi sehingga berakhir dengan kematian. Nah, ini adalah 4 proses infeksi yang terjadi pada hospes atau manusia. Nah, setelah ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara tubuh mempertahankan diri dari infeksi. Cara tubuh untuk mempertahankan diri dari infeksi itu ada 2. Yang pertama dengan adanya flora normal. Nah, flora normal ini adalah kumpulan organisme yang umum ditemukan di dalam tubuh. Pada host yang sehat, flora normal hidup rukun berdampingan dalam hubungan yang seimbang dengan hostnya. Nah, kebanyakan flora normal adalah bakteri, namun ada juga beberapa virus, jamur, dan protozoa yang terdapat dan ditemukan pada organisme yang sehat. Nah, pertumbuhan flora normal pada bagian tubuh tertentu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, nutrisi, dan adanya zat penghambat.
Namun, adanya flora normal pada bagian tubuh tidak selalu menguntungkan. Dalam kondisi tertentu, flora normal dapat menimbulkan penyakit, misalnya bila terjadi perubahan substrat atau seperti yang tadi disampaikan, dia mengalami perpindahan habitat, ya. Flora normal terdapat pada beberapa bagian tubuh. Yang pertama pada kulit. Nah, flora normal pada kulit ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah flora residen dan yang kedua adalah flora transient. Flora residen merupakan bakteri yang berada di lapisan dalam kulit. Nah, karena letaknya yang dalam, maka flora jenis ini lebih sulit dihilangkan bila hanya mencuci tangan saja. Nah, flora jenis ini mayoritas biasanya terdiri dari Staphylococcus, koagulasi negatif, dan juga Corynebacterium. Nah, dengan kepadatan populasi flora normal pada kulit ini adalah 10.000 sampai 100.000 CFU per sentimeter. Ya, ingat lagi ya, per sentimeter. Jadi tiap sentimeter kulit pada tubuh kita ini memiliki 10.000 hingga 100.000 mikroba flora normal, ya. Jadi jangan karena dilihat, oh ya, tangan saya bersih kok, tidak ada kotornya. Ternyata di kulit tangan kita sebelah dalam itu sudah terdapat mikroba-mikroba yang bersifat normal atau flora normal yang membantu untuk membersihkan kulit-kulit kita dan juga ada membantu metabolisme lainnya, ya. Nah, adanya lemak dan kulit yang mengeras pada tubuh itu juga bisa membuat flora sulit untuk terlepas, meskipun dengan mencuci tangan atau dengan surgical scrub. Surgical scrub ini biasanya digunakan oleh dokter bedah, kemudian orang-orang yang berada pada ruangan bedah. Sebelum mereka masuk melakukan operasi, mereka akan mencuci tangan khusus dengan sabun khusus yang disebut surgical scrub. Itu sudah memiliki antiseptik yang sangat tinggi, melebihi daripada sabun yang biasa kita gunakan. Nah, sudah menggunakan itu pun tidak mampu menghilangkan semua flora normal residen secara menyeluruh. Dengan demikian, makanya dokter bedah dan seluruh asistennya itu tetap harus menggunakan sarung tangan steril, karena salah satu alasannya yaitu tidak semua flora mikroorganisme yang ada pada permukaan kulit ini bisa hilang. Karena itu harus disterilkan dengan menggunakan sarung tangan. Nah, selain flora residen yang menetap di kulit, ada juga flora transient. Nah, flora transient ini dia mengkolonisasi lapisan permukaan kulit dalam waktu singkat dan biasanya didapatkan dari kontak dengan pasien atau lingkungan yang terkontaminasi. Nah, organisme yang termasuk dalam flora transient itu mudah dihilangkan dengan kegiatan mekanis seperti mencuci tangan. Kemudian juga pH rendah, fatty acid, dan sekresi sebasea. Itu ada juga enzim lisosim, adalah beberapa faktor penting juga yang bisa mengeliminasi flora transient atau non-resident ini dari kulit. Biasanya mikroorganisme ini dapat ditemukan di telapak tangan, ujung jari, dan di bawah kuku. Nah, jadi minggu kemarin ketika kita belajar personal hygiene, perawatan kuku, kaki, dan tangan itu sangat penting karena hal seperti ini, ya. Mikroorganisme yang berupa flora residen yang bersifat patogen biasanya bersembunyi di area-area ini, yaitu kuku, kaki, dan juga tangan. Kemudian kuman patogen yang paling sering dijumpai, paling mungkin untuk dijumpai di kulit seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Clostridium perfringens, juga virus hepatitis A. Itulah kenapa ketika kita selesai buang air besar atau buang air kecil, tetap kita wajib mencuci tangan untuk mengeliminasi virus-virus dan juga bakteri-bakteri atau patogen-patogen asing ini dari area tangan kita. Karena contohnya seperti Escherichia coli yang biasanya terdapat pada usus besar dan juga tinja. Nah, jika kita selesai buang air tidak dibersihkan, pasti bisa jadi dia terselip di area jari-jari tangan ataupun kuku. Selanjutnya yaitu pada area hidung dan nasofaring. Untuk jenis bakteri yang terdapat pada hidung biasanya terdapat jenis bakteri Corynebacteria, Staphylococcus, dan juga Streptococcus. Dan dalam hulu kerongkongan hidung dapat dijumpai jenis bakteri Branhamella catarrhalis, ya, kemudian Haemophilus influenza.
Yang ketiga, flora normal pada area mulut. Nah, ketika seseorang lahir, ya bayi yang baru lahir, pada hakikatnya merupakan area mulutnya itu merupakan inkubator yang steril, hangat dan juga lembab yang mengandung substansi nutrisi. Nah, pada air liur dari bayi baru lahir itu terdiri dari air, asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan senyawa-senyawa anorganik lainnya. Nah, ketika air liur yang berisi dengan senyawa-senyawa anorganik dan nutrisi yang baik ini pertama kali ada bakteri yang masuk, maka bakteri itu akan bertumbuh dengan baik karena dia mendapat makanan yang sangat dibutuhkan olehnya dalam jumlah yang banyak, dan juga pada area yang steril itu akhirnya nanti pertumbuhan bakteri jadi lebih banyak, sehingga area mulut ini juga sebenarnya area yang paling banyak tumbuh patogen-patogen. Nah, setelah itu biasanya flora normal dalam rongga mulut terdiri dari Streptococcus mutans atau Streptococcus viridans, kemudian Staphylococcus, dan juga Lactobacillus. Nah, meskipun sebagai flora normal dalam keadaan tertentu, bakteri-bakteri tersebut bisa berubah menjadi patogen karena beberapa faktor predisposisi seperti kebersihan rongga mulut. Nah, ketika sisa makanan dalam rongga mulut ada, maka itu akan diuraikan oleh bakteri dan menghasilkan asam. Asam yang terbentuk menempel pada email gigi ya, bukan email Gmail atau Yahoo. Ya, email gigi, dan kemudian menyebabkan demineralisasi, akibatnya terjadinya karies gigi. Nah, bakteri flora normal mulut ini bisa masuk ke dalam aliran darah melalui gigi yang berlubang atau karies gigi itu, atau juga bisa melalui gusi yang berdarah, sehingga terjadilah bakterimia seperti yang dibahas tadi di depan, yaitu bakteri masuk ke dalam darah. Nah, itu adalah flora-flora normal yang terjadi pada mulut, dan jika kebersihan mulut tidak dijaga, maka flora normal ini bisa masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu pada orofaring. Nah, orofaring ini dihuni sejumlah besar bakteri seperti Staphylococcus aureus dan juga epidermis, Staphylococcus epidermis, kemudian difteroid. Dan selanjutnya pada perut ada pH yang bisa mengeliminasi mikroba asing ya, yang masuk ke dalam perut melalui cairan lambung ya. Jadi pH pada cairan lambung itu yang mengeliminasi patogen-patogen asing. Selanjutnya pada usus kecil. Nah, usus kecil bagian atas ini mengandung beberapa bakteri. Di antara yang ada sebagian besar adalah Coccus dan Bacillus gram positif. Di bagian jejunum kadang dijumpai spesies-spesies seperti Enterococcus, Lactobacillus, dan juga difteroid. Selanjutnya pada usus besar, di dalam tubuh manusia, di kolon atau yang disebut sebagai usus besar ini mengandung populasi mikroba yang terbanyak. Nah, telah diperkirakan bahwa jumlah mikroorganisme di dalam spesimen tinja adalah kurang lebih 1012 organisme per gram ya. Jadi pada feses atau pada tinja manusia, tiap gramnya itu mengandung kurang lebih 1012 mikroorganisme. Jadi bayangkan kalau ada sedikit saja yang nyempil di jari dan kemudian kita gunakan untuk makan, nah bayangkan berapa banyak bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang harus dieliminasi oleh tubuh ya. Biasanya spesies yang ada pada usus besar atau flora normal yang ada pada usus besar yaitu Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium perfringens, Enterococcus facialis, kemudian Escherichia coli, dan coliforms. Nah, flora saluran pencernaan ini sangat berperan dalam sintesis vitamin K. Makanya tubuh juga kadang perlu flora-flora normal seperti ini untuk membantu tubuh, tetapi jika dalam jumlah yang terlalu banyak atau dia berpindah tempat, dia bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh. Selanjutnya, flora normal pada saluran kemih. Nah, pada orang sehat, area ginjal, ureter, dan juga kandung kemih itu merupakan area-area yang steril dan bersih dari mikroorganisme. Tetapi pada bagian uretra atau bagian yang menghubungkan kandung kemih keluar, nah itu biasanya terdapat mikroorganisme yang tinggal di situ, baik untuk perempuan ataupun laki-laki ya. Nah, penghuni utama di uretra itu biasanya dia datang dari usus besar. Jadi jika kita membersihkan area rektum tidak benar,
kemudian bakteri-bakteri itu terbawa ke area genitalia, maka bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Makanya kita selalu dianjurkan kalau misalnya cebok itu harus dari depan ke belakang, tidak boleh berlawanan arah, yaitu dari belakang ke depan, karena bisa membawa mikroorganisme patogen itu dari area rektum menuju ke area genitalia yang bisa menyebabkan penyakit yang paling sering adalah infeksi saluran kemih. Nah, mikroorganisme mampu berkembang baik juga pada pH rendah yang dijumpai pada vagina, seperti Enterococcus ya, makanya ketika dia pindah, dia cepat sekali menginfeksi area genitalia. Nah, selain uretra mengandung mikroorganisme seperti Streptococcus, ada juga Bacteroides, Microbacterium, Neisseria, dan Enteric. Nah, sebagian besar mikroorganisme juga yang ditemukan pada urin itu merupakan kontaminasi dari flora normal yang terdapat pada kulit area genitalia. Kemudian, flora normal pada bagian mata. Nah, mikroorganisme konjungtiva terutama itu biasanya ada namanya difteroid, kemudian Staphylococcus epidermis, Streptococcus non-hemolytic, Neisseria, dan juga Bacillus gram negatif yang menyerupai spesies Haemophilus ya. Dalam kondisi normal, flora konjungtiva ini biasanya dikendalikan oleh aliran air mata yang mengandung lisosim. Selanjutnya, yang terakhir adalah pada darah dan jaringan, flora normal pada darah dan jaringan. Nah, pada keadaan normal, darah dan jaringan adalah steril. Tetapi sewaktu-waktu jika ada flora normal dari daerah lain yang masuk ke dalam darah dan jaringan, biasanya dia akan cepat dieliminasi. Tetapi jika masuk di dalam jumlah yang banyak dan tidak mampu dieliminasi, maka itu yang disebut sebagai dengan bakterimia atau septicemia, yaitu bakteri di dalam darah dan kemudian bisa bermultiplikasi. Makanya kalau misalnya kita dianjurkan harus rajin sikat gigi, merawat kebersihan gigi itu harus benar-benar dirawat, karena bakteri yang tadi masuk ke dalam darah dan jaringan ini bisa berasal dari gigi yang berlubang. Jadi jangan sampai karena kita mengabaikan satu hal karena pikir paling tidak ada pengaruhnya, ternyata setiap hal itu berpengaruh terhadap ketahanan tubuh kita. Nah, jika kita sudah melihat pertahanan tubuh terhadap infeksi melalui flora normal, selanjutnya adalah pertahanan terhadap infeksi melalui sistem tubuh. Nah, sejumlah sistem organ tubuh memiliki pertahanan unik terhadap mikroorganisme. Kulit, saluran pernafasan, saluran gastrointestinal itu adalah area-area yang sangat mudah dimasuki oleh mikroorganisme patogen. Nah, setiap sistem organ memiliki mekanisme pertahanan yang secara fisiologis disesuaikan dengan struktur dan juga fungsinya. Nah, mekanisme pertahanan normal terhadap infeksi yang paling pertama adalah inflamasi. Inflamasi merupakan reaksi protektif vaskular dengan menghantarkan cairan, produk darah, dan nutrien ke jaringan interstisial ke daerah yang cedera. Nah, tanda inflamasi termasuk bengkak, kemerahan, panas, nyeri atau nyeri tekan, dan hilangnya fungsi bagian tubuh yang terinflamasi. Bila inflamasi menjadi sistemik, akan muncul tanda dan gejala demam, leukositas, malaise, anoreksia, mual, muntah, dan pembesaran kelenjar limfa. Makanya biasanya contoh ya, ketika kaki kita luka, terjadi pembesaran kelenjar limfa pada area selangkangan. Nah, itu yang biasa sering disebut biji kelir ya, kalau misalnya bahasa orang awam. Kemudian pada inflamasi ini ada dua respon yang biasanya terjadi ya. Yang pertama adalah respon seluler dan vaskuler, kemudian yang kedua adalah pembentukan eksudat inflamasi. Nah, pada respon seluler dan vaskuler ini, setiap jaringan tubuh kita, area kulit ini pasti ada arteriol yang menyuplai darah. Ketika terjadi infeksi, maka arteriol akan menyuplai darah yang terinfeksi itu lebih banyak, sehingga pembuluh-pembuluh darah di area sekitar infeksi itu pasti akan melebar atau dalam istilahnya disebut dilatasi ya. Sehingga dengan banyaknya darah yang masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah di sekitar area yang luka, maka akan timbul kemerahan. Itulah mengapa pada area yang inflamasi ketika ada kemerahan itu akibat pembuluh darah yang berdilatasi. Nah, setelah terjadinya kemerahan,
pasti kita juga akan merasa sedikit hangat di area yang terinfeksi itu atau inflamasi itu. Nah, itu diakibatkan karena volume darah yang meningkat pada area itu, ya. Setelah kita mengalami cedera dan adanya nekrosis atau kematian jaringan, nah tubuh akan mengeluarkan histamin, bradikinin, prostaglandin dan juga serotonin. Nah, mediator-mediator kimiawi ini meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kecil pada area yang luka. Selain itu, cairan, protein dan sel juga mulai memasuki ruang interstisial. Makanya pada saat kita luka, kita temukan lukanya membengkak. Nah, itu akibat masuknya cairan, protein dan juga sel darah putih, ya. Selain itu juga tanda dari inflamasi yaitu nyeri atau nyeri tekan, itu diakibatkan karena terjadi peningkatan tekanan pada ujung-ujung saraf yang terdapat pada area kulit. Nah, setelah ada tanda-tandanya itu, kemudian dilakukan pembentukan eksudat inflamasi. Akumulasi cairan dan jaringan mati serta sel darah putih itu pada daerah inflamasi akan membentuk eksudat. Nah, eksudat ini dapat membentuk serosa, ya, serosa itu dia jernih seperti plasma, kemudian sanguinosa yang mengandung sel darah merah, atau bahkan purulen yang mengandung SDP, ya, sel darah putih dan bakteri. Nah, akibatnya kita bisa lihat contohnya pada luka itu pasti kalau muncul nanah, nah itu yang disebut dengan pembentukan eksudat inflamasi. Contoh yang paling gampang adalah pada jerawat, ya. Ketika jerawat yang sudah mulai bernanah, yang sudah kelihatan purulennya, atau biasanya kita sebut sebagai pus, ya, nanah atau pus. Nah, ketika kita pencet, biasanya yang keluar paling pertama adalah purulen atau nanah itu. Kemudian diikuti dengan sejumlah darah. Nah, itu adalah sanguinosa yang mengandung sel darah merah tadi. Nah, setelah dipencet lagi lebih lama, maka keluarlah cairan jernih yang tadi disebutkan sebagai serosa. Nah, itu adalah respon inflamasi dalam mempertahankan tubuh daripada infeksi. Nah, selanjutnya yaitu perbaikan jaringan. Setelah adanya inflamasi, nah mikroorganisme serta sel-sel dan jaringan yang sudah mati dikeluarkan dalam bentuk eksudat itu, maka dilakukanlah perbaikan jaringan. Nah, sel yang rusak akhirnya digantikan oleh sel baru yang sehat. Sel baru mengalami maturasi bertahap sampai sel tersebut mencapai karakteristik struktur dan bentuk yang sama dengan sel sebelumnya. Contoh misalnya kita punya luka yang sampai diperbaiki sedemikian rupa bahkan sampai bisa hilang bekasnya. Itu semua berkat dari perbaikan jaringan tubuh kita. Nah, contoh dari perbaikan jaringan ini juga, misalnya pada area yang luka, ketika dia sudah mulai menuju sembuh, kita pasti akan melihat sel-sel mati di sekitar area luka. Nah, itu merupakan sel-sel yang rusak yang digantikan. Kemudian, kadang kita merasa gatal pada area luka yang sudah mulai sembuh. Nah, rasa gatal itu sebenarnya adalah benang-benang fibrin yang mulai menjalar untuk menutupi luka kita. Makanya ketika ada rasa gatal, itu artinya luka sedang dalam proses untuk sembuh. Jangan sampai karena luka terasa gatal, jari juga gatal, garuk-garuk sedikit, luka yang sebenarnya sudah harus tertutup dan sembuh kembali mengalami luka yang baru, luka terbuka, mikroba masuk, infeksi lagi. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai luka kita anggap remeh juga, karena jika tidak terawat, mikroba masuk dengan banyak, apalagi mikroba patogen yang berbahaya, yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit serius. Nah, itu bisa jadi kita bukan hanya sekedar luka saja, tapi kita akan mendapat penyakit-penyakit yang lebih serius, ya. Jika kita sudah mengetahui pertahanan terhadap infeksi, maka kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara respon sistem imun dalam menghadapi mikroba atau patogen asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, akan diceritakan dengan singkat dan juga dengan bahasa yang lebih gampang untuk kita mengerti bersama, ya. Respon imunitas ini terjadi saat mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, dan ketika dia masuk pertama kali pasti akan diserang oleh monosit. Ketika ada sisa mikroorganisme yang masuk, nah itu yang akan memicu respon dari sistem imun. Sisa mikroorganisme ini kita sebutkan sebagai antigen atau materi asing yang tertinggal, ya. Respon imun yang paling pertama adalah imunitas seluler. Ada yang kita kenal limfosit. Limfosit adalah bagian dari sel darah putih yang bertugas untuk melindungi tubuh dari mikroba atau mikroorganisme asing ini, ya.
Nah, limfosit yang pertama kali bertugas adalah limfosit T. Limfosit T ini memainkan peran utama dalam imunitas seluler. Nah, pada limfosit T, ketika antigen masuk, limfosit ini akan bergerak ke area inflamasi dan berikatan dengan antigen yang masuk itu. Setelah berikatan, dia akan melepaskan limfokin. Nah, limfokin ini akan menarik dan menstimulasi makrofag untuk menyerang antigen. Jadi ketika makrofag sementara menyerang antigen, biasanya pasti dia akan mengalami kelelahan akibat menyerang antigen. Nah, limfokin yang dikeluarkan oleh limfosit ini, dia seperti memberikan cas, seperti misalnya baterai handphone ya, ketika low, nah pasti kita akan cas dan baterai pasti akan naik. Itu sama dengan fungsi dari limfokin. Dia memberikan semangat ya, dengan cara menstimulasi makrofag untuk kembali menyerang antigen. Jadi ketika sudah mau tidur, makrofagnya sudah lelah, sudah tidak bisa lagi, limfokin memberikan stimulasi untuk dapat bekerja kembali. Nah, setelah dari imunitas seluler ini, setelah limfosit T, kemudian diaktifkanlah imunitas humoral yang dilakukan peranannya oleh limfosit B. Nah, limfosit B ini terdiri dari, atau yang biasa disebut sel B ya, itu terdiri dari sel B plasma dan juga sel B memori. Nah, sel B ini dia mensintesis antibodi atau yang disebut dengan imunoglobulin atau disingkat IG. Nah, antibodi ini berperan untuk mempertahankan imunitas. Nah, sedangkan sel B memori itu untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi invasi daripada antigen. Sel B memori ini juga dia akan mengingat antigen apa yang masuk ke dalam tubuh, sehingga besok-besok ketika antigen yang sama masuk lagi, dia akan lebih cepat dieliminasi daripada saat pertama kali dia masuk. Itulah kadang yang makanya secara awam kita sering kenal tubuh kebal ya. Tubuh kebal itu karena dalam tubuh kita sel B memori ini sudah menangkap antigen-antigen itu. Jadi ketika kita bertemu dengan antigen yang sama lagi, sudah langsung secara cepat dieliminasi sehingga tidak menyebabkan infeksi. Selanjutnya, respon imun setelah imunitas humoral adalah antibodi ya. Antibodi yang disintesis tadi oleh sel B, itu antibodi kita kenal ada dengan imunoglobulin A, M, D, E, dan G. Nah, biasa untuk yang alergi adalah IgA ya. Nah, untuk mengenal antibodi ini, yang paling biasanya muncul pertama kali ketika tubuh kontak awal dengan antigen, itu yang diproduksi adalah imunoglobulin M. Nah, sedangkan IgG atau imunoglobulin G ini adalah imunoglobulin yang menandakan infeksi yang terakhir. Ya, artinya tubuh sudah terinfeksi dengan sangat lama. Dan ketika dicek, maka yang akan muncul reaktif itu adalah IgG. Jadi ketika cek reaktif IgM, artinya tubuh baru terinfeksi, baru melakukan kontak. Jika yang reaktif adalah IgG atau yang positif adalah IgG, itu artinya tubuh sudah terinfeksi dalam waktu yang cukup lama. Nah, setelah antibodi terbentuk, kemudian keluarlah komplemen ya. Senyawa protein yang ditemukan dalam serum darah ini disebut komplemen, dan komplemen diaktifkan saat antigen dan antibodi terikat. Ketika komplemen diaktifkan, maka akan terjadi serangkaian proses katalitik atau penghancuran antigen. Nah, pada saat tertentu ketika diinvasi oleh virus, maka keluarlah interferon yang mengganggu kemampuan virus dalam bermultiplikasi. Nah, itu adalah beberapa respon imunitas ketika sisa-sisa mikroorganisme yang tidak mampu ditangani oleh monosit masuk dan menyerang tubuh. Selanjutnya kita akan melihat tanda-tanda infeksi. Apa saja tanda-tanda dari infeksi? Nah, ketika luka pertama kali didapatkan, maka pasti akan muncul rubor. Istilahnya rubor, tapi dalam istilah awamnya adalah kemerahan pada area yang terluka. Nah, rubor atau kemerahan ini merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Seperti yang tadi telah dijelaskan, kemerahan ini terjadi karena peningkatan pelebaran pembuluh darah di area sekitar luka sehingga darah masuk dalam jumlah banyak dan permukaannya itu akhirnya terlihat kemerahan. Setelah rubor, maka dirasakan adanya kalor, atau kalor bukan botak ya, kalor atau panas ya. Dengan adanya kalor ini, karena darah yang menuju ke area yang terinfeksi itu biasanya memiliki suhu 37 derajat Celcius, sehingga kita bisa merasakan pada area yang luka selain dia merah, dia juga terasa hangat ya. Selanjutnya adalah tumor ya.
tumor ini adalah pembengkakan yang disebabkan akibat hiperemi, dan biasanya sebagian besar ditemukan itu karena pengiriman cairan seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, cairan-cairan dan sel-sel yang dikirimkan untuk melawan antigen-antigen yang masuk ini. Nah, dia menimbulkan pembengkakan pada area yang infeksi. Setelah tumor, maka kita bisa merasakan juga yang namanya dolor. Dolor ini adalah rasa sakit yang kita rasakan, bisa berupa dalam nyeri tekan atau tanpa ditekan pun sudah terasa sakit akibat tekanan yang terjadi pada ujung-ujung saraf. Nah, selanjutnya jika sudah melalui dolor, maka tanda infeksi yang selanjutnya adalah loss of function atau fungsiolysa. Nah, berdasarkan kata asalnya ini, maka loss of function atau fungsiolysa ini disebut sebagai fungsi yang hilang. Contoh, luka di ujung jari, jika lukanya sudah bengkak, kemudian sudah nyeri, pasti dia akan kehilangan fungsi dan kita tidak akan menggunakan ujung jari untuk melakukan aktivitas, ya. Itu adalah tanda-tanda dari infeksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis infeksi yang sering kali menyerang tubuh. Untuk jenis-jenis infeksi yang sering menyerang tubuh ini dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan penyebab infeksinya, ya. Contoh yang paling sering terjadi yaitu bakteri. Nah, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri misalnya meningitis. Meningitis disebabkan bisa dari Streptococcus pneumoniae, bisa dari Neisseria meningitidis, kemudian dari Haemophilus influenza. Nah, itu bisa menyebabkan meningitis. Selanjutnya adalah pneumonia, kemudian bisul yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh Escherichia coli. Yang kedua, yang paling sering menyebabkan penyakit infeksi adalah virus. Ya, yang lagi hot belakangan ini COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Kemudian AIDS yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Polio yang disebabkan oleh virus polio. Kemudian campak juga yang disebabkan oleh paramyxovirus. Dan selalu juga meningitis. Meningitis ini dia bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh jamur, dan bisa juga disebabkan oleh parasit. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri, virus maupun parasit atau jamur ini dia menginfeksi tempat lain. Namun ketika dia mulai menyerang meningen atau selaput otak dan tulang belakang yang berisi cairan cerebrospinal, maka dia akan menyebabkan infeksi pada meningen yang disebut dengan meningitis, ya. Selanjutnya adalah parasit. Nah, parasit yang menyebabkan meningitis contohnya yaitu Angiostringulus cantonesis, ya, cantonesis. Selain itu dia juga menyebabkan kudis, parasit menyebabkan kudis, cacingan, dan juga kutu. Nah, pada jamur atau fungi yang menyebabkan meningitis yaitu Cryptococcus atau kemudian juga Blastomyces, Histoplasma, dan Coccidioides, ya. Selanjutnya ada seborrheic dermatitis yang disebabkan oleh Malassezia dan kurap yang disebabkan oleh Trichopiton rubrum dan juga Candida auris. Nah, itu adalah beberapa penyakit infeksi yang sering menyerang tubuh. Nah, jika kita sudah mengetahui beberapa penyakit itu, maka kita ketahui juga bahwa pengobatan-pengobatan infeksi ini diberikan sesuai dengan organisme yang menyebabkan penyakitnya. Jadi tidak bisa penyakit disebabkan oleh virus, kita berikan antibiotik. Penyakit disebabkan oleh jamur, kita berikan antibiotik. Karena rata-rata orang awam mereka senang menggunakan antibiotik. Itulah kenapa sekarang antibiotik sudah dilarang penjualan secara bebas, karena tidak semua penyakit harus disembuhkan dengan antibiotik. Penyakit harus ditetapkan dulu diagnosanya apa, disebabkan oleh apa. Jika virus, maka harus disembuhkan dengan antivirus atau vaksin. Jika bakteri, maka disembuhkan dengan antibiotik atau antibakteri. Nah, antivirus seperti zanamivir dan acyclovir, kemudian antibakteri seperti amoxicillin dan doxycycline, kemudian anti-jamur seperti clotrimazole dan juga fluconazole, selanjutnya antiparasit seperti albendazole dan juga artesunate. Jadi obat-obatan itu jangan kita pikir karena dulu kita sakit demam, kita dikasih antibiotik. Nah, sekarang demam juga dikasih antibiotik lagi, padahal sebenarnya bisa jadi demam yang pertama itu adalah reaksi tubuh akibat diinfeksi oleh bakteri. Demam yang kedua,
reaksi tubuh akibat diserang oleh virus, sudah pasti antibiotik tidak akan bekerja pada demam yang kedua karena penyebabnya itu berbeda ya. Makanya jangan sembarangan mengkonsumsi obat tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ya. Selanjutnya, jika sudah ada kita ketahui pengobatan infeksi, maka yang paling penting dan terutama untuk mencegah infeksi adalah dengan melakukan pencegahan. Nah, seperti yang selalu kita dengar pada zaman dulu sampai sekarang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Menyediakan payung sebelum hujan ya. Jadi tanpa kita cegah, ya berarti kita membuka peluang untuk kita terinfeksi. Dan banyak kali orang lebih berpikir tunggu sakit dulu baru rawat diri. Padahal sebenarnya salah, perawatan diri itu harus dilakukan supaya tidak sakit. Nah, itu sebagai upaya dari pencegahan. Nah, untuk pencegahan ini kita bisa lakukan untuk memutus rantai penyebaran daripada infeksi tadi. Kunci untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi adalah dengan mengeliminasi mikroba patogen yang bersumber pada reservoir tadi, sehingga mikroba patogen tidak bisa berpindah dari reservoir menuju ke hospes. Nah, caranya yang pertama melakukan pemeriksaan secara rutin. Banyak kali orang berpikir tunggu sakit dulu baru periksa, padahal check up itu harus dilakukan secara rutin. Nah, ada juga malah orang tua yang takut check up, katanya takut nanti ketahuan penyakitnya apa. Lah, jadi bagaimana mau merawat tubuh sesuai dengan jenis penyakit yang diperoleh jika tidak pernah melakukan pemeriksaan secara rutin? Jadi maunya nanti tunggu sakit baru periksa, padahal salah, harusnya cegah sebelum diobati. Selanjutnya, menghindari kontak dengan hewan liar. Nah, menghindari kontak dengan hewan liar ini karena hewan liar dia berada di mana saja dan mikroorganisme asing bisa dengan gampang menempel pada tubuhnya. Selain hewan liar, hewan peliharaan juga berpotensi. Karena itu setiap orang yang memiliki hewan peliharaan harus dirawat dengan baik, dimandikan ya, supaya jangan mikroba patogen ini bisa tersebar dari hewan peliharaan kita sebagai reservoir kepada kita yang hospes atau host ya. Selanjutnya adalah melakukan vaksinasi sesuai jadwal. Nah, bagi ibu hamil, kemudian anak-anak yang sudah dijadwalkan untuk melakukan vaksinasi, imunisasi harus segera dilakukan ya. Jangan menunda-nunda atau melewatinya. Kemudian menerapkan kehidupan seks yang sehat, karena banyak kali penyakit menular permata ya, jadi timbul keinginan-keinginan lain yang sebenarnya membawa penyakit bagi kita. Karena itu bagi pasangan-pasangan yang ingin menikah pun sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada sifilis ataupun HIV/AIDS ya, penyakit-penyakit menular seksual yang jika tidak dilihat itu tidak akan ketahuan. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan, ini sudah pasti. Makanya di minggu lalu kita bahas tentang personal hygiene, bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya adalah tidak berbagi pakai barang pribadi seperti sikat gigi, handuk atau sepatu ya. Jadi jangan sampai kita berbagi barang-barang ini sehingga penyakit yang tadinya hanya ada di satu anggota keluarga berpindah ke anggota keluarga yang lain. Apabila perilaku hidup sehat sudah menjadi budaya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari serta sanitasi lingkungan yang sudah terjamin, maka diharapkan kejadian penularan penyakit infeksi ini dapat ditekan serendah mungkin. Ya, dengan demikian berakhirlah seluruh pembelajaran kita di hari ini tentang konsep dasar daripada infeksi. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami oleh sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah. Jika ada yang tidak dimengerti bisa mengontak saya langsung, dan kemudian semoga kedepannya kita akan semakin menjaga diri setelah mengetahui ada banyak hal yang bisa menyebabkan infeksi bagi tubuh kita. Dan jangan lupa bahwa setiap sentimeter kulit kita mengandung mikroba-mikroba asing yang bisa bersifat baik, menguntungkan berupa flora normal, atau juga bersifat patogen, yaitu merugikan bagi tubuh dan mendatangkan penyakit. Ya, demikian pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mengajak kita sekalian untuk kembali berdoa dan bersyukur menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya,
Kita sudah selesai Kak Eca untuk pembelajaran di saat ini. Oke, makasih banyak ya Ibu Epin. Dengan pembelajaran yang begitu padat dan sangat menarik, juga sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi bukan hanya sebagai pembelajaran bagi siswa-siswi SMK saja ya, tetapi ini juga pembelajaran umum bagi kita semua dalam menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tidak dapat terinfeksi ya dengan berbagai penyakit. Oke, tak terasa ya Ibu Epin sudah 2 jam kita bersama. Dengan Ibu Epin juga sudah mengakhiri pembelajaran kita di saat ini ya. Minggu depan pastinya Ibu Epin akan hadir lagi ya di hari Jumat bersama dengan Ibu Boya untuk melakukan pembelajaran dengan tema yang berbeda pula pastinya. Jadi bagi sahabat cerdas, tetap menyimak, tetap mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas karena pastinya tiap harinya kita akan selalu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik dan berbeda pastinya tiap harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke sahabat cerdas, Kak Eca dan Ibu Epin akan pamit di saat ini. Nanti di esok hari Kak Eca akan bakalan ada lagi bagi sahabat cerdas semuanya dengan pembelajaran bagi jenjang PAUD. Jadi bagi sahabat cerdas yang ingin mendengarkan, yang ingin mengajak adik-adiknya untuk mendengarkan, tetap stay mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas di esok hari. Selepas ini masih ada program lain yang akan dihadirkan di Radio Suara Maluku Cerdas. Untuk itu ya sahabat cerdas, jangan sampai ketinggalan untuk mendengarkan program-program keunggulan dari Radio Suara Maluku Cerdas. Kak Eca dan Kak Epin, Ibu Epin pamit. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya, di pertemuan berikutnya dengan Ibu Epin. Kak Eca juga pamit, sampai baku dapat di esok hari. Salam Maluku Cerdas dan Amato. Lagu terakhir ini merupakan lagu requestan dari